Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Azhara dengan NIM 2212100023 Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul evaluasi kurikulum. Pembahasan yang pertama yaitu definisi evaluasi kurikulum. Pembahasan yang kedua ialah model-model evaluasi kurikulum. Pembahasan pertama yaitu definisi evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum terdiri dari dua kata yaitu evaluasi dan kurikulum. Evaluasi ialah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai dalam keberhasilan suatu program. Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran, menurut John M. Eccles dan Hasan Sadini. Adapun menurut Stublebim mendefinisikan evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative. Yang artinya, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Adapun evaluasi menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan hasil dari suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan dan dicapai untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Evaluasi juga merupakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada standar atau kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Rickson, evaluasi ialah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Selain itu juga, evaluasi melibatkan pertimbangan nilai berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara sistematis. Evaluasi juga bertujuan antara memberikan masukan untuk perencanaan program, kelanjutan, perluasan, dan penghentian program, serta memodifikasi program. Tahapannya meliputi penilaian sebelum, saat, dan setelah program dilaksanakan. Evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, organisasi, dan program-program lainnya. Adapun kata kedua yaitu kurikulum. Kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Dr. Fatma Sukmawati dalam bukunya yang berjudul Kajian dan Evaluasi Kurikulum, menyatakan bahwa kurikulum dapat dimaknai sebagai program studi, bidang studi, pengalaman belajar, dokumen perangkat pembelajaran, dan sebagai materi. Hamid Hasan mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, di antaranya yaitu kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Kemudian, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktik dan pembelajaran. Terakhir, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik. Adapun Harsono menyatakan bahwa kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah ialah yang disebut dengan kurikulum.
Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum merupakan usaha yang dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi terkait dengan kurikulum yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum serta menjadi bahan pengembangan untuk kurikulum berikutnya. Baik, pembahasan yang kedua yaitu model-model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum ialah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku pelatihan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, model-model evaluasi kurikulum yang umum digunakan diantaranya yang pertama yaitu model studi kasus, yang kedua model iluminatif, yang ketiga model responsif, dan yang terakhir yaitu model CIPP. Yang pertama, model studi kasus ialah salah satu model evaluasi kurikulum yang fokus pada satu atau beberapa kasus yang dipelajari dalam konteks kehidupan nyata. Dalam menggunakan model evaluasi studi kasus, tindakan pertama yang harus dilakukan seorang evaluator ialah familiarisasi dirinya terhadap kurikulum yang dikaji. Terdapat dua jenis familiarisasi yang umum dilakukan, yaitu familiarisasi terhadap dasar dan familiarisasi terhadap implementasi. Familiarisasi terhadap dasar berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep, tujuan, dan substansi kurikulum. Sedangkan familiarisasi terhadap implementasi berkaitan dengan pemahaman terhadap pelaksanaan kurikulum di lapangan. Familiarisasi ini penting dalam konteks evaluasi kurikulum untuk memahami secara mendalam tentang kurikulum yang akan dievaluasi. Adapun tujuan dari studi kasus ini ialah untuk memahami individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat secara intensif dan memahami semua hal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Yang kedua, model iluminatif, yaitu merupakan salah satu model evaluasi kurikulum yang memberikan perhatian terhadap lingkungan luas dan bukan hanya kelas. Model ini menekankan pentingnya menjalin kedekatan dengan orang dan lingkungan serta bersifat adaptif dan elektik. Langkah-langkah evaluasi dalam model ini meliputi observasi, inquiry lanjutan, dan usaha penjelasan. Objek evaluasi dalam model iluminatif mencakup latar belakang dan perkembangan sistem, proses implementasi, hasil belajar siswa, serta kesulitan yang dialami dalam perencanaan dan implementasi. Adapun tujuan evaluasi menurut model iluminatif ialah untuk melakukan studi terhadap sistem dan program. Yang ketiga yaitu model responsif. Model ini dikembangkan oleh Steck. Beliau mengatakan fokus model responsif ialah pada kurikulum dalam dimensi proses. Apa yang terjadi di lapangan dalam pengembangan proses kurikulum dijadikan dasar dalam mengembangkan model ini. Model responsif memberikan perhatian terhadap interaksi antara evaluator dengan pelaksanaan kurikulum. Tanpa adanya interaksi, tidak ada satupun masalah yang dapat diungkapkan. Tujuan dari model evaluasi responsif ialah untuk memahami isu evaluasi dari berbagai sudut pandang. Yang terakhir yaitu model evaluasi CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Model ini digunakan dalam evaluasi kurikulum untuk mengevaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil dari suatu program. Model ini membantu dalam perbaikan kurikulum dan pengambilan keputusan terkait program pendidikan. Evaluasi CIPP tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada aspek konteks, masukan, dan proses, sehingga dianggap lebih komprehensif dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model ini dikembangkan oleh Suflebim. Adapun tujuan dari model ini ialah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang keterlaksanaan suatu program, termasuk kurikulum, dengan memperhatikan konteks, masukan, proses, dan hasilnya, serta bertujuan untuk membantu dalam perbaikan program, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas program pendidikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.